Right, guys. So today we are going to learn about equilibrium. Anyone who knows about the equilibrium? Or what is equilibrium in bahasa? Kesetimbangan. Yep, kesetimbangan. So it is about balance. What kind of balance is? Setimbangnya itu setimbang dalam macam apa sih? Ada yang udah pelajarin belum? Okay. Before I explain you about the equilibrium, let me watch some video. In the flask, I have. Kedengeran nggak? Kelihatan nggak? Aman, Miss. Lanjut. Have some distilled water. I'm going to add some glucose to the water. I'm going to swirl this and have the glucose dissolve. Glucose is a sugar. Glucose reacts with the oxygen in the air slowly to produce carbon dioxide and water. If I add some potassium hydroxide, the potassium hydroxide acts as a catalyst to speed up the rate at which the glucose reacts with the oxygen in the air. I'm going to add a few drops of an indicator called methylene blue. Methylene blue is blue in the presence of oxygen and is colorless in the absence of oxygen. I'm going to swirl the flask and let it stand for a few minutes. I'm going to swirl the flask again. And let it stand. Swirl the flask. And let it stand. Explain what's happening in the flask. Yep. This is one of experiment to explain you about the equilibrium. This is the reaction. We call it as blue bottle equilibrium or blue bottle experiment, this one. Actually, there are two kinds of reactions, guys. The first reaction, for example, burning magnesium ribbon. This is the balance equation, which is magnesium ribbon, which is a solid, and if we burn it by oxygen gas, and it will produce magnesium oxide, the solid one. Nanti dia jatuh warnanya abu-abu kayak gitu. While in the last video, you can see the blue bottle experiment.
remain. The reactant, because tadi kita ditambahin BTB, jadi warnanya biru. Next, it will become colorless, which is the product, colorless. But kalau kita tadi didiamkan gitu aja, tiba-tiba dia kembali menjadi biru dengan cara dikocok gitu. Tapi nanti dia balik lagi menjadi colorless lagi. How about this one? Ketika Mg dibakar menjadi MgO, apakah MgO bisa kembali lagi menjadi Mg dan oksigen? Of course, it cannot. Apalagi yang combustion itu pasti rata-rata langsung pembakaran ya udah selesai gitu jadi produk. Which is the reaction is stopped. While in this experiment the reaction is still continue. So there are two kinds of reaction. The first one is irreversible reaction and the second one is reversible reaction. Irreversible reaction berarti reactionnya hanya satu arah. Di mana si reactant become product, while in the reversible reaction, reactant become the product, and product, yang tadinya produk bisa jadi reaktan kembali, dan menjadi produknya, yaitu si reaktan yang tadi. So, reversible reaction, it is reaksi bolak-balik, reversible. There are forward reaction and backward reaction. So, in this equilibrium unit, we are going to learn about the reversible reaction. Yang irreversible reaction kemarin-kemarin kita udah pelajari kan. Sekarang fokus ke reversible reaction. This is the learning objective, and you can read this one. So, what is reversible and irreversible reaction? And what is equilibrium? How can we call a reaction in equilibrium state? Tadi kan Miss bilang equilibrium itu tadi kesetimbangan kata Nadia. Kesetimbangannya tuh di apanya? Bukan balance equation. Kalau balance equation semua reaksi pasti harus di balance. So there are some requirement we can call the reaction in equilibrium. Next, can we change the amount of product in equilibrium and how? How to determine equilibrium constant? So this is about the calculation. And what is the difference between equilibrium constant in concentration and in pressure? Next, what is the unit of equilibrium constant, concentration, and pressure? So 5 until 7, it is about the calculation, while 1 until 4, it is about the concept. In this chapter, you can, if we already learn about the chapter, you can answer all the questions. Tadi equilibrium, kesetimbangan, makanya Miss masukin balance di sini. Table of content of the unit. The first one is reversible reaction. Next, we are going to learn about the dynamic equilibrium. Terus Lagrange principle. Next, the calculation, KC, and KP. First one, reversible reaction. This one. In reversible reaction, namanya juga tadi reversible, which is dia reaksinya bolak-balik. So there are two kind of reaction actually. The first reaction is, kalau ini contohnya ya, N2 nitrogen gas ketika ditambah hydrogen gas, it will become ammonia gas. Terus reaksi yang kedua adalah kita balik, yaitu si ammonia gas dia menjadi reaktan, akan menjadi nitrogen gas sama si hydrogen gas. So this is a reversible reaction. Yang awalnya yang atas
itu we call it as forward reaction, while yang bawah, yang tadinya produk menjadi reaktan, we call it as backward or reverse reaction. And in the reversible reaction, kayak gini biasanya. We use sign of reversible reaction, bolak-balik ya, tanda panahnya bolak-balik gitu. Mau dia tanda panahnya ini kan setengah nih, mau dia tanda panahnya jadi 2 gitu atau setengah-setengah, yang penting dia ada bolak-balik, which is they are forward reaction and backward reaction. Until this one, any question guys? Udah pada paham tentang reversible reaction? Lumayan, Miss. Okay. And the question is every reversible reaction always in equilibrium state? And how a reaction can reach equilibrium? To answer this question, we will go to the dynamic equilibrium. What is a dynamic equilibrium? This is the definition of dynamic equilibrium, which is a reversible reaction in which the forward and backward reaction are both taking place at the same rate. Kemarin kita udah belajar rate of reaction, ya kan, laju reaksi. Nah, disebut dia dynamic equilibrium kalau reaksinya itu reversible, di mana reaksi forward reaction sama backward reaction-nya, kedua-duanya itu memiliki rate of reaction yang sama. Itu kita sebut dynamic equilibrium. There are at least 4 requirements we can call a reaction in dynamic equilibrium state. The first one is, first, reversible reaction, or molecules or ions in the reactant and the product are continuously reacting. Semua partikel yang ada di reaktan maupun di produk itu terus bereaksi. Walaupun guys, kita nggak bisa ngelihat secara makroskopiknya menggunakan mata, tetapi secara mikroskopiknya ternyata mereka itu terus-terusan bereaksi. Nggak stop, nggak berhenti kayak yang tadi contohnya pembakaran pita MG. Tapi kalau di reversible reaction atau dia di dalam dynamic equilibrium, semuanya terus bereaksi. The second is forward and backward reaction occur at the same rate. Harus dalam laju yang sama. Ini kita nonton video dulu. Ya. Ini apa ya, ilustrasi apa sih yang disebutnya tadi same rate itu, kok bisa di same rate. Padahal kan kalau misalnya reaktan menjadi produk udah berbeda kan reaksinya. In Chapter 6, when we were doing stoichiometric calculations, we assumed that the reactions ran 100% in the forward direction. Many reactions reach an equilibrium point long before this 100% mark. What we want to do is a demonstration that will act as an analogy for the equilibrium of a chemical reaction. We have 2 tanks. The left tank contains water. The right tank right now is empty. The left tank is going to represent our reactants, and our right tank is going to represent our product. Reaktan itu banyak, namanya juga reaktan. Nah, sebelum direaksiin, pasti produknya kosong, makanya dia kosong di sini. We have 2 beakers. What we're going to do is transfer water from one tank to the other, and we're going to transfer the water at the same time. The transfer of the water is going to represent our forward and reverse reaction.
If we start out the reaction with only reactants and no products, only the forward reaction can occur. As soon as we've made some product, though, the reverse reaction can start to Nah, happen. tadi contohnya itu, si beaker ini adalah si rate-nya, rate of reaction-nya. Makanya, the volume of beaker is same. Volumenya itu sama. Pasti awalnya hanya forward reaction-nya yang punya rate. Karena yang ada itu cuma si reaktan kan tadi. Nah, ketika reaktan sudah bereaksi, terus menghasilkan produk, nah lama-kelamaan yang produknya juga akan continuous reactant kan, jadi bisa kembali menjadi reaktan kembali dengan laju yang sama. Nah, ntar lama-kelamaan si yang backward reaction atau reverse reaction ini dia mempunyai lajunya. Karena udah ada nih, walaupun sedikit. As the forward and reverse reaction continue with our equal size beakers, eventually we'll reach a point where the water level in the two tanks are equal. At this point, the rate of the forward and the reverse process are equal. In this case, with equal size beakers, the rate constant, which is determined by the size of the beaker, is the same for both the forward and the reverse reaction. So we end up with an equal amount of reactant and product. Nah, We now start out with ya, two sampai different sini aja. size beakers. So, ketika dia rate-nya itu sama, pasti hasilnya juga akan equal, akan sama. Itu barulah kita sebut in this reaction already reach equilibrium state. Gitu. Sudah mencapai titik equilibrium atau keseimbangan. Tadi nih ya, udah contohnya. So, how in a graph we can draw the equilibrium apabila X-nya is time, waktu, while Y is rate. Forward reaction tadi, yang misalnya A plus B become C. Of course, ini reaktan, dia punya rate-nya dulu kan, makanya dia di atas. Sementara si produk, dia belum muncul, makanya nggak punya rate-nya. Nah, awal pasti rate-nya itu makin lama makin turun. Kenapa? Karena si reaktannya makin lama makin habis. Next, habis kayak gitu, nanti ketika sudah mencapai, sudah menghasilkan produk, si produk akan menjadi reaktan kembali karena tadi kan reversible reaction and become A and B atau si reaktan yang tadi gitu. So, this is reverse atau backward reaction. Nah, rate-nya itu sudah jelas awalnya 0. Lama-kelamaan dia mulai ada karena ya produknya mulai terbentuk gitu kan. So, when the rate in forward and reverse reaction is same, kayak gini, equal rate, we can call this is in this time, pada waktu di sini, itu sudah mencapai reach equilibrium. Gitu. Ini udah equilibrium. Karena rate-nya sudah sama. Kalau yang ini sama yang ini belum mencapai equilibrium. Any question? Yes, miss. Yep. Masih belum mudah. Yang mananya, Matt? Ininya, apa sih namanya? Bentar. Tutup, miss. Yang apa sih namanya? Yang forward rate, kenapa itu dari atas? Terus reverse rate dari bawah. Miss, ulang lagi. Contoh tadi yang ya,
N2 plus H2. Kalau dia reverse reaction itu pasti tandanya bolak-balik. Menjadi amonia. Ya kan? Nah, di sini ada dua sebetulnya, dua kejadian atau dua reaksi. Yang pertama forward reaction. X reaction ya maksudnya. Dia adalah yang atasnya, yaitu ini forward. N2 plus H2 menjadi NH3. Terus yang kedua adalah backward reaction, yang kebalikannya. Itu yang NH3 plus, plus menjadi N2 plus H2. Sampai sini paham, Matt? Oke. Nah, kenapa sih dia gambarnya seperti itu? Ini adalah rate-nya. Ini times-nya. Rate makin ke atas berarti dia makin tinggi kan rate-nya. Kalau ini kan 0. Yang reaksi itu forward reaction dulu atau backward reaction dulu? Tentu yang forward dulu. Ya kan? Dia nggak bisa backward. Pasti forward-nya dulu. Yaitu si N2 plus H2 menjadi NH3. Makanya yang forward itu ada dulu rate-nya. Dia punya laju reaksi karena bereaksi. Terus makin lama ingat, laju reaksi itu apa sih? Berkurangnya konsentrasi reaktan per waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per waktu. Ya kan yang kemarin. Nah, ketika dia bereaksi, si reaktannya makin lama makin sedikit dong, karena sudah menjadi produk. Ya enggak? Makanya rate-nya itu makin lama makin turun. Karena laju si reaktan dalam waktunya ini sudah makin lama makin sedikit. Nah, pada suatu ketika, makanya pas awal waktu 0, si rate-nya si forward reaction-nya ada, tapi backward-nya nggak ada 0. Karena backward reaction bisa terjadi ketika ada NH3 atau si produk dari forward ini terbentuk dulu. Awalnya kan belum terbentuk, makanya 0. Nah, ketika makin lama NH3-nya makin lama terbentuk, makanya backward reaction akan bereaksi. Backward reaction akan bereaksi. Makanya dia punya rate-nya. Terus makin kelamaan ketika terus-terusan berlangsung, karena kan dia continuous reacting, terusan bereaksi. Dia akan mencapai kesetimbangan. Di mana kesetimbangannya itu ketika rate-nya sama. Oke, udah mulai nangkep, Miss. Yang lainnya gimana? Insya Allah aman, Paham? Miss. Ada yang mau kalau mau tanya, langsung tanya aja ya. Biar nggak bingung ke bawah-bawahnya. Okay, let's go to the number 3. Requirement number 3 is about concentration. Concentration of reactant and product remain constant at equilibrium. Nah, tadi kalau tadi mah rate-nya, kalau di sini dia mencapai equal rate atau rate yang sama baru kita sebut equilibrium. Nah, ketika sudah mencapai equilibrium ini, konsentrasi si reaktan sama si produknya akan sama.
sama konstan, sorry. Beda antara equal sama konstan ya. Kalau equal itu sama, kalau konstan itu tetap. Kalau tetap kan belum tentu sama. Nah, ketika mencapai equilibrium, lihat. Ini kan ceritanya dia udah mencapai equilibrium. Walaupun terus-terusan bereaksi, si reaktannya tetap segini, si produknya tetap segini. Ini kasusnya ketika memang dia konsentrasinya atau hasilnya itu equal. Tapi tidak semua reaksi itu equal, makanya disebutnya konstan. Bedain ya antara equal sama konstan. Kalau equal, itu contohnya konsentrasi si reaktannya itu 5. Konsentrasi produk juga 5, ini equal. Kalau konstan, ketika dia mencapai equilibrium, misal reaktannya itu 5, tapi produknya ternyata 7 misalnya. Walaupun reaksinya diteruskan sampai 10 menit kayak 20 menit kayak tetap aja segini. Jadi reaksinya sebenarnya kelihatannya udah berhenti, padahal enggak. Secara makroskopiknya berhenti, padahal enggak. Berhentinya kenapa ya? Karena dia sudah konstan sih konsentrasinya. So in the graph, we can illustrate the constant concentration. Like this. Bedanya yang kalian harus membedakan antara ini rate sama time. Sama yang ini. Amount di sini maksudnya sih konsentrasinya ya. Terus sama waktu. Tentu kayak tadi, konsentrasi reaktan pasti ada di awal, sementara produk belum ada karena belum terbentuk produk, makanya 0. Nah, makin kelamaan reaktannya akan makin berkurang, makanya dia turun konsentrasinya. Produk makin lama makin bertambah, makanya dia naik. Nah, ini ketika mencapai equilibrium ketika di sini. Yaitu selama waktunya berjalan, konsentrasinya tetap. Si produknya misalnya di sininya 7, si reaktannya di sininya tetap 5. Nah, berarti dia sudah mencapai equilibrium ketika waktu paham? Miss. Yap. Itu yang 10-20 itu gimana deh, Miss, maksudnya? 10-20. Ini? Oh, ini maksudnya kayak yang tadi konstan aja. Misalnya si reaktannya 10, si produknya 20, kayak gitu. Oh, berarti intinya tuh kayak jumlahnya tuh tetap sama. Misal kayak itu kan reaktannya sama produknya kayak 12 itu bisa nggak sih, Miss, kalau dijumlahin gitu tapi nanti rasionya mereka beda gitu tuh bisa nggak, Miss? Oh, enggak. Jangan begitu. Karena kita belum tentu hasilnya akan berjumlah yang sama. Kenapa? Dia bakalan berjumlah sama ketika dia di closed system. Sementara ini contohnya di open system, ya kan? Siapa tahu nanti ada gas yang masuk, atau ada gas yang keluar, atau nanti ada yang kotoran masuk, sehingga jumlahnya tidak akan sama. Gitu ya. Beda kalau kasusnya di closed system, itu bisa kalian jumlahkan, karena menganut yang itu, konsep hukum kekekalan massa. Tapi kalau di open system kita nggak bisa masukin hukum kekekalan massa. Pokoknya, pokoknya rate-nya itu same, tapi concentration-nya konstan. Konstan ya, jangan same. Jadi rate-nya itu bisa kita sebut equal, tapi concentration-nya kita harus sebutnya konstan. Another question? Thank you, Miss. You're welcome. Kalau nggak ada, kita lanjut. And the last requirement is equilibrium require a closed system. Kalau mau dia dalam bentuk
equilibrium yang tadi Revinda tanyain, seharusnya jumlahnya sama, itu apabila di closed system. Tapi banyak reaksi equilibrium yang di open system. Kenapa? Karena kalau closed system itu rada sulit untuk diubah-ubah gitu loh. Untuk kita gonta-ganti misalnya mau produknya yang hasilnya lebih banyak atau reaktornya hasilnya lebih banyak. Itu kan perlu dibuka sistem tersebut. Tetapi kalau sesuai dengan teori, dia harus di dalam closed system. Kenapa di closed system? Karena yang tadi, if in the reaction form a gas, of course, kalau dia di closed system, gasnya akan keluar. Kalau keluar, nanti nggak bisa equilibrium sebenarnya. Misalnya gasnya ini kan tadi emisi CO2. Produknya kan. Sementara equilibrium itu untuk backward reaction dia perlu hasil dari produk. Kalau produknya keluar, gimana dia bisa bereaksi menjadi CaCO3 kembali. Makanya harus di close system supaya equilibriumnya hasilnya maksimal. Kalau dia keluar, walaupun masih ada di sini, yang di sini bisa bereaksi, tapi lebih banyak yang keluar yang nggak bisa bereaksi. So, this is the fourth requirement if we can call a reaction is in dynamic equilibrium state. Ini sering ditanyain di paper. Jadi kalian harus bisa. Yang tadi juga Miss berkali-kali ngomongin tentang konstan. Karena di paper itu terkadang nulisnya adalah equal. Dan banyak anak yang pada salah paham. Bedain antara equal sama konstan. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke Lekatalier Principle? Oke, kita lanjut ya. Lekatalier, ini adalah nama yang membuat si prinsip ini. So, tadi pertanyaannya adalah yang Dan tadi kita udah belajar, apa sih reversible sama irreversible reaction, and equilibrium itu apa, terus tadi dynamic equilibrium itu apa aja. Sekarang kita ke number 4. Can we change the amount of product in equilibrium, product or the reactant in equilibrium, and how? We can change it using this principle, guys. Lihat principle. By changing the concentration or temperature, pressure or volume, and how about the catalyst? Ntar kita ngomongin tentang catalyst. At least di prinsip ini ada 4 atau 5 yang bisa mempengaruhi reaksinya. Hampir mirip dengan laju reaksi kan? Laju reaksi bedanya konsentrasi, kalau ditambah, dikurang, temperaturnya. Ini bedanya dia harus di reversible reaction. What is Lekatalier principle? It is the principle if one or more factor that affect an equilibrium is changed, the position of equilibrium shift in the direction that reduce or oppose the change. Jadi maksudnya adalah kalau ketika reaksi reversible itu ditambah atau dikurangi atau diberi efek si perubahan equilibriumnya, yang tadinya dikasih, kan tadi equilibrium itu apa? Balance. So, untuk membuat kembali balance, pasti ada yang berubah. Nah, biasanya perubahannya itu pergerakan dari equilibriumnya, shift of equilibrium. Berubah ke yang opposite-nya, yang ke kebalikannya, supaya dia kembali balance. For example,
tadi equilibrium kalau misalnya diubah konsentrasinya. Tapi sebelum itu kita belajar tentang changing the position of equilibrium atau perubahan posisi equilibriumnya. Ini maksudnya apa sih? It is about the changes in the number of particles in reaktan hama produk. Perubahan jumlah partikel si reaktan hama produk. Makanya tadi ngomongin amount of product or amount of reactant. Nah, di reaksi di equilibrium ini kita akan banyak soal atau materi-materi yang berhubungan dengan amonia sama pembuatan sulfur trioxide. Contohnya amonia yang ini, reaksi pembentukan amonia sama sulfuric trioxide, atau nanti dia akan menghasilkan H2SO4. Kenapa? Karena kedua ini biasanya, atau prinsip equilibrium ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik pembentukan amonia sama pembentukan H2SO4. Tentu kalau misalnya kalian punya bisnis membentuk amonia, bisnis pembentukan amonia, kan kalian mau dong bisnis kalian itu hasilnya banyak, terus waktunya sedikit, sebentar, terus yang kalian keluarkan itu sedikit, tetapi dapat hasil yang maksimal. Dengan prinsip equilibrium, kita bisa membuat salah satunya ini lebih banyak gitu hasilnya. Mau dia di produk atau mau dia di bedanya sama rate of reaction ya. Kalau rate of reaction itu dia bisa menghasilkan produk yang lebih banyak kalau misalnya kita pakai katalis sehingga diturunin EA-nya. So produknya akan lebih tinggi. Selebihnya dari itu, misal kayak yang kemarin, ditambah temperatur. Tambah temperatur, produknya juga akan lebih tinggi. Tapi kalau penambahan konsentrasi atau penambahan pressure atau volume, itu tidak mempengaruhi jumlah produk. Dia hanya mempercepat saja. Jadi efisiensi waktunya saja. Tapi kalau di prinsip Lecatelier ini, kita bisa efisiensi waktu, terus bisa memperbanyak produk yang dihasilkan, atau yang sesuai dengan keinginan kita. The first one, changing concentration. Kalau kita increase the concentration, mau konsentrasinya produk ataupun reaktan, dia sesuai tadi prinsip Lecatelier tersebut, shape equilibriumnya akan berpindah ke sebelahnya. Kalau reaktannya kita tambah, dia akan ke forward reaction atau ke produknya akan lebih banyak. Tapi kalau produknya yang kita tambah, dia akan ke backward reaction atau ke reaktan yang lebih banyak. Ini biasanya gampang sih guys. Namanya juga increase. Biasanya Miss kasih ilustrasi kayak pipa U. Kalau kalian punya pipa U, terus misalnya di sini adalah reaktan, di sini produk. Kalau pipa U kan pasti kalau kita masukin larutan misalnya, ujung-ujungnya harus pasti balance kan, setimbang kan. Walaupun yang satu kita tambah, kita kurang, pasti nanti ujung-ujungnya akan setimbang karena dia pipa U. Itu juga contohnya kayak increasing concentration. Misal, reaktannya kita tambah menjadi segini. Apakah produknya yang di sebelah sini akan tetap segini? Nggak mungkin dong. Karena dia tadi pipa U. Pasti airnya akan mengalir ke si produk. Makanya shift-nya akan ke produk. Kalau ini kita tambah,
shift of concentration atau equilibriumnya akan ke produk. Sehingga jumlah produknya akan bertambah. So, nanti akan kembali balance. Sini misalnya. Karena shift-nya to the product. Begitu juga dengan yang produk. Kalau produknya kita tambah, pasti dia shift ke reaktan untuk menjadi balance. Gimana kalau dikurang? Sementara kalau dikurang, dia akan ke diri dia sendiri. Karena supaya ngebalance. So, tadi ini reaktan, ini produk. Awalnya segini, guys. Terus kita mau ngambil, misalnya yang kita ambil adalah si reaktan. Kita ambil nih. Yang tadinya segini, kita ambil menjadi segini. So, ini hilang kan? Udah nggak segini lagi kan? Nah, apakah produknya tetap segini? Enggak. Kenapa? Karena tadi harus balance. Makanya shift equilibriumnya akan ke si reaktan yang dikurangkan. Supaya dia balance, pasti ke reaktan. Sehingga menjadi balance kembali. Paham nggak? Masih ngeproses, Gimana? masih memproses. Masih memproses. Memproses kepahaman. Oke, baik. Jadi intinya gini, guys. Kalau konsentrasi, apabila konsentrasinya increase, ditambah, shift-nya itu ke sebelahnya. Kalau yang ditambah reaktan berarti ke produk. Kalau yang ditambah produk berarti ke reaktan. Tapi kalau konsentrasinya decrease, dia shift-nya ke diri dia sendiri. Reaktan akan shift ke reaktan, produk akan shift ke produk. Ini kalian harus paham ya. Kalau yang ke produk pasti forward reaction, yang ke reaktan pasti kan yang namanya backward reaction. Contohnya ini. There is a reaction. Ada ion Cr2O72-. Apabila ditambah air, dia hasilnya adalah warnanya orange. Terus ketika direaksiin, berarti dia bukan reaksi larutan biasa, tetapi reaksi hidrolisis. Ketika dia bereaksi menghasilkan produk yang warnanya yellow. Plus ditambah H+. H+ itu berarti apa? Acid. Ya kan? Nah, ini ketika dia menghasilkan si CrO42- plus acid. Ketika kita tambahin acid, ya lebih banyak siapa? Lebih banyak si orange-nya. Kita tambahin acid nih. Berarti tambah siapa? Tambah produk. Ketika kita tambah produk, equilibriumnya ternyata balik ke sebelahnya. Yaitu jumlah dari si reaktan akan bertambah. Makanya warnanya bukan kuning lagi, tetapi oranye. Tetapi ketika kita tambahin OH-. Nah, OH- ini kan akan berikatan sama H+ yang tadi. Menghasilkan apa? H2O. So, itu bisa dua konsep. Konsep yang pertama adalah pengurangan konsentrasi H+ atau penambahan konsentrasi H2O. Coba kalau kita misalnya pakai konsep yang pengurangan H+, akan sama aja. Pengurangan H+ dengan penambahan OH-. Ini akan ditangkapkan istilahnya gitu. So, reaksi produknya dikurangin, dia kembali ke produk lagi, warnanya kuning lagi. Karena apa? Karena dia shift-nya akan ke
produk. Apa yang dikurangin, dia ke yang dikurangin. Apa yang ditambahin, dia ke yang di sebelahnya gitu. Opposite. Kalau di dalam contoh soal kayak gini. Explain what happens to the position of equilibrium when ada ada reversible reaction. CH3COH dengan ditambah C2H4OH- reversible reaction menjadi ini dengan ini. Question number 1. If more CH3COC2H5 ini kita tambahin, yang ditanya apa? Position of equilibrium. Posisinya akan kemana, guys? Ke forward atau ke backward? Backward. Kenapa backward? Soalnya itu produk kan, Miss. Terus dia ditambahin, berarti dia bakalan shift to reactant. Betul. More berarti penambahan. Penambahan konsentrasi maksudnya kan. Karena dia nambahin si produknya. Konsentrasi si produk. Karena produknya nambah, maka shift-nya akan ke reaktan atau ke backward reaction. Kalau yang I2 gimana? Kedua, H2OH-nya di remove. Backward juga, Miss. Backward juga. Karena dia remove si kalau dikurangin produknya atau di remove si reaktannya, shift-nya akan ke yang tadi dikurangin, yaitu ke si backward. Jadi apa, guys? Jadi di Lake-Atelier Principle ini sebenarnya mau reaktannya nambah atau produknya nambah, kita bisa menggunakan dua cara. Bisa di increase concentration atau di decrease concentration. Tinggal kalian pilih. Misal, mau produknya yang lebih banyak. Berarti shift-nya harus yang forward reaction dong. Berarti kalian bisa nambahin reaktan atau ngurangin produk. Jadi tergantung dari reaksinya, lebih mudah ditambahin atau dikurangin konsentrasinya. Itu untuk yang concentration. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena udah jam segini, 2 menit lagi, nanti kita akan lanjut ke temperatur, pressure, ataupun yang volume. Ingat ya, pressure sama volume itu kebalikannya. Sama nanti adding catalyst untuk Lake-Atelier Principle. Kalau bisa di sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Kita udah belajar reversible reaction, dynamic equilibrium, sama Lake-Atelier Principle, tapi yang baru concentration. Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada? Miss. Yap. Yang boleh jelasin yang tadi lagi nggak, Miss? Yang bedanya konstan sama apa tadi, Miss? Equal. Sama, iya. Yang sini ya. Bedanya equal sama konstan. Equal itu apa sih? Equal kan artinya adalah sama. Sementara konstan artinya tetap. Beda kan? Sama tetap.
Karena kita ngomongin konsentrasi, berarti kita ngomongin amount, jumlah, gitu kan. Dia reversible reaction, berarti kan ada yang reaktan, ada yang produk. Kalau sama, berarti ketika direaksiin, dia hasilnya akan sama. Misalnya jumlah si reaktan ketika direaksiin, dia berkurang, terus sisanya adalah 10. Kalau sama, berarti produknya juga 10. Itu sama. Kalau konstan, belum tentu sama. Yang penting dia tetap. Tetap itu apa? Ya terus-terusan segitu. Contoh. Ngelihatnya sih gampang di sini. Contoh, di reaktan awalnya misalnya 10 garis. Di reaktan misalnya di sini 10. Reaktan menjadi produk. Tentu reaktannya akan habis dong, karena dia menjadi produk. So, makin kelamaan dia akan makin turun. Produk awalnya ada apa enggak? Enggak ada. No. Nah, kalau kayak gini enggak sama kan? Apakah konstan? Tidak konstan. Kenapa? Karena produk makin lama makin naik. Karena dia at the same rate-nya itu sama. Nanti kalau dia dalam bentuk equilibrium, suatu ketika akan tetap konsentrasinya. Ini waktu yang di equilibrium. Tetapnya ketika di mana? Ketika misalnya yang satu si reaktannya itu dia berkurang misalnya jadi 5, tapi produknya ternyata lebih banyak misalnya, menjadi lebih banyak yaitu 7. Dikatakan tetap ketika dia nggak ada perubahan lagi nih, masih tetap di sini. Mau dia reaktan, mau dia produk, ini salah gambar. Kalau kayak gitu mah sama, equal. Kalau yang namanya equal ya kayak tadi guys, sama. Tapi kalau yang namanya tetap berarti begini. Ketika si produknya misalnya, ini dia menjadi konsentrasinya 7. Si reaktannya dia berkurang menjadi konsentrasinya misalnya 5. Tetapi dia tetap, udah nggak ada pengurangan lagi atau penambahannya lagi. Tetap dia 7 terus, walaupun waktunya misalnya 20 menit kayak 1 jam kayak, tetap hasilnya 7 terus. Kalau yang sebelumnya kan dia lama-lama naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika 7 baru dia tetap 7. Bingung nggak? Paham, Miss. Paham ya? So, kalau equal mah sama, kalau konstan mah tetap. Jadi tetap ini belum tentu sama. Bisa sama nggak? Bisa. Kalau equal dia sama. Kalau konstan tetap. Pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Kita tutup ya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa chat. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.